Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke teman-teman, kali ini kelanjutan video kemarin yang share masalah PSU rusak ya. Jadi PSU saya rusak dan sekarang jadi ngaco. Jadi ngaconya bagian meteran ini ya. Jadi voltmeternya ngaco, tidak stabil. Jadi jika saya on ini, nah ini jika saya putar tuasnya, voltage ini, ya dia tidak mau stabil ya. Dia jalan-jalan terus kemanapun dia suka. Nah tuh, jadi jarum ini sama ini itu sama ya, aku sama. Kasusnya terjadi kerusakan, rusaknya ini gara-gara mati lampu. Jadi saat mati lampu ini saya belum sempat matikan ya powernya, jadi masih nyolok terus. Jadi saat mati lampu terus hidup lagi, PSU nya langsung hidup gitu. Jadi kaget. Jadi seperti itu ya. Tadinya sih nggak error seperti ini. Jadi stabil mantang ya. Kalau kasusnya jalan terus seperti ini ya, untuk pengecekan arus ya tidak stabil. Jadi tidak akurat pengecekannya. Kita lanjut dulu bongkar ya. Ini saya lanjut bongkar saja. Saya dari samping ya, dari samping sini. Nah, ini sudah terbuka ya bagian sini. Kemudian kita balik bagian samping sebelahnya. Ya, sini sudah terlepas ya bagian atas, sampingnya. Kemudian kita lepas bagian atas sini, di bagian atasnya ya. Ini atasnya ada dua baut. Ya, sudah semua ya bautnya saya lepas. Terus saya tinggal lepas bagian ini depan ya, dilepas seperti ya. Nah, jadi yang dilepas adalah casing bagian pinggiran ya, tuh. Jadi saya perlihatkan ya penampakan ini nih, saya pakai jarak jauh. Nah tuh, jadi seperti ini modelnya saat pembongkaran tuh. Jadi posisinya seperti ini. Nah, yang saya lepas adalah ini ya, tuh. Ini penutupnya begini, seperti ini ya. Dan di sini adalah penampakannya ya untuk mesinnya, PSU Sanzen P1501T. Jadi penampakan mesinnya seperti ini ya. Di sini kan ada voltage, ada meterannya ya, ada dua meterannya, jarum meteran ada dua. Sini digitalnya, di sini juga ada digital. Ini tuas pemutar, lalu di sini ada tuas juga. Ini power, ini kutub negatif dan positif juga ya untuk kabel testernya ya. Kita lihat di sini tuh, sampai bersarang laba-laba tuh. Saya belum pernah bongkar, jadi ini baru bongkaran ya. Saya pertama kali bongkar ya, saya ini dari beli baru. Nah, di sana ada mesinnya ya tuh. Mesinnya cuma segitu, mesin utama di sini.
Lalu mesin kedua untuk displaynya di sini nih. Nih, PCB-nya. Jadi ada dua PCB saja ya untuk PSO Sansen 1501T. Ya, ada dua PCB mesin. Ngecek fuse-nya, cek fuse. Nah, ini ada fuse ya. Kita lepaskan nih, diputar ya. Nah, tuh, ini kan fuse, diputar saja ke sini ya. Sini, set, dengan ada arah panahnya, putar. Ya, seperti itu. Tuh. Nah, ini dia. Tuh, fuse-nya terlihat ya. Kita lihat, cek dulu apakah putus. Di dalamnya ada kawat ya, tuh. Jadi ada kawat dia. Sebentar, nggak fokus. Nah, ini fokus. Jadi di dalamnya ada kawat. Nah, ini nggak putus ya. Ini apakah ada kabel yang terkelupas? Ya, kita lihat. Kabel yang lepas. Nah, ternyata enggak ya. Tidak ada yang lepas, kabelnya aman semua. Nah, jadi kemungkinan sih ada di bagian tuasnya ini ya. Nih, tuas pemutar. Ya, pemutarnya ini jadi tidak stabil atau gimana ya. Kita coba untuk cek dulu bagian ini. Ini tinggal ditarik saja. Nah, begitu saja, tarik. Nah, tuh. Kemudian di sini ada ini ya, baut. Apa namanya? Kunci pas. Ini sudah saya pakai kunci ya tadi ya. Kunci pas. Nah, ini tinggal saya putar dengan tangan. Nah, sudah terlepas. Kemudian saya akan coba lepas. Ini ada ringnya ya. Ini ada ring, kita ambil dulu ringnya. Ya, ini juga jangan sepele ya. Jadi seperti ini juga berpengaruh ya nantinya. Ya, ini kita akan coba lepas ya. Tuh, lemnya lem karet nih. Nah. Oke, saya taruh dulu kameranya. Jadi nggak bisa pakai satu tangan, harus dua tangan. Ya, jadi pemutarnya ini kita coba. Kita harus lepas ini ya. Ini saya lepas ya, seperti ini. Ini ada pengunci. Tuh. Jadi dilepas dulu sini penguncinya. Nah. Nah. Sudah terlepas ya. Tuh. Jadi modelnya seperti ini ya. Tuas pemutarnya nih. Tuh. Coba kita bersihkan ya tuas pemutarnya ini. Kita bersihkan dengan kontak cleaner, bisa ya, elip. Kita dibersihkan dulu. Ini saya bersihkan bagian yang belakang sini ya. Permasalahannya biasanya ada di sini nih. Biasanya. Kita pasang lagi penutupnya. Lihat. Nah, tuh. Ya, dia jadi stabil ya. Ya, akhirnya jadi stabil. Tetap di 4 volt dan jarum ampere. Jarumnya tidak bergerak sama sekali ya, stabil. Ya, ternyata benar dugaan saya. Jadi ini ya, jadi yang tersangka utama.
Jadi untuk kerusakan PSU DC Power Supply Sunsen yang meterannya ini digital dan jarumnya tuh nggak stabil ya, bukan karena mati lampu juga sih sebenarnya. Kayak sih memang karena ini posisi PSU-nya sudah sangat tua, sudah 8 tahun saya pakai sebenarnya ini ya. Untuk meterannya digital meternya, arus meternya dan jarumnya lari-lari ya, angkanya lari-lari tidak stabil ya. Jadi ini kasusnya ya, jadi tersangkanya ini. Jadi jangan eksekusi dulu ya bagian yang lain-lain, mesin PCB-nya, bagian PCB lainnya seperti ini. Jadi ada 2 PCB, jangan dieksekusi dulu, karena kalau jika PSU-nya masih nyala, otomatis 2 PCB komponen PCB ini tidak bermasalah ya. Untuk itu kita cek dulu kerusakan apa dulu ya. Kalau dia mati total atau konslet atau tidak nyala sama sekali ditambah power ya, itu baru dieksekusi bagian PCB mesin ya. Nah tuh, jadi stabil, tidak lari lagi ya. Oke, kita coba lagi ya untuk tes apakah benar-benar sudah down. Ini saya ambil dari 0 ya, saya putar sampai 4 volt. Ya, sudah stabil dan mantang ya, tidak jalan-jalan kemanapun dia suka. Alhamdulillah sudah selesai reparasinya dan alhamdulillah berhasil. Untuk kerusakan Sunsen DC Power Supply P1501T yang mengalami error di voltase meteran ya. Jadi meterannya error ya, meterannya error, tidak stabil, ngaco terus. Akhirnya sekarang telah stabil ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya, semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.